Halo teman pemilih, saya Firman Hidayat. Kali ini teman pemilih berada di channel YouTube kita KPU Provinsi Bengkulu di podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Baik teman pemilih, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Di episode kedua ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul perkembangan kualitas demokrasi di Provinsi Bengkulu pasca pemilu dan pilkada di tahun 2024. Penasaran dengan siapa narasumber kita? Langsung saja, mari kita sambut Bapak Dr. Zaki Antoni. Selamat datang Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya. Beliau ini adalah seorang tokoh masyarakat yang aktif di bidang kepemiluan, baik itu sudah lama terlibat ya Pak, dan juga Bapak sedang diamanahkan menjadi anggota dari tim pemeriksa daerah ya Pak, Ya. Dari perwakilan dari tokoh masyarakat. Nah, teman pemilih, biar lebih akrab lagi nih Pak, mungkin teman pemilih ingin lebih tahu atau mungkin belum tahu apa itu TPD ya Pak. Mungkin Bapak Pak Zaki bisa memperkenalkan secara singkat profil Bapak dan juga latar belakang Bapak kepada teman pemilih. Silakan Bapak. Ya, TPD atau tim pemeriksa daerah ya itu adalah bagian dari DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Jakarta. Tapi karena DKPP ini dia bersifat nasional, jadi kasus atau permasalahan yang mereka tangani itu kan se-Indonesia. Iya, Pak. Ya, sehingga DKPP itu memerlukan semacam kepanjangan tangan mereka di setiap provinsi. Ya, walaupun itu belum diinstitusionalisasikan ya. Iya. Jadi di setiap daerah itu DKPP itu dibantu namanya tim pemeriksa daerah tadi, TPD. Iya. Yang anggotanya setiap provinsi itu ada 6 orang. Ada 6 orang ya Pak. Berasal dari 3 unsur. Unsur apa aja itu Pak? 2 orang dari unsur KPU, 2 orang dari unsur Bawaslu, dan 2 orang dari unsur tokoh masyarakat. Ya. Nah kebetulan saya bersama Prof. Imelda, ya itu yang mewakili unsur masyarakat. Ya, jadi ada dari unsur KPU itu ada Pak Sarjan dengan Pak Alvin, dari Bawaslu itu ada Pak Debisi sama ini Pak Natijo Elem ya. Ya. Jadi kami berenam itu yang kebetulan kemarin baru sekitar 1 bulan yang lalu ya pelantikan untuk periode setahun ke depan. Jadi tugas-tugasnya yang sebenarnya membantu DKPP sebetulnya. Ya. Kepanjangan untuk tangan DKPP. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu ya Pak. Ya. Nah itu dari teman pemilih tadi Bapak Dr. Zaki Antoni sudah menjelaskan profil singkat beliau. Nah tapi izin Pak, saya ingin disclaimer dulu nih. Selamat datang sebelumnya di studio podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu. Studio KPU Provinsi Bengkulu ini baru membuat studio podcast. Nah dan Bapak hadir menjadi narasumber kita di episode kedua kali ini Pak. Alhamdulillah. Nah kali ini untuk podcast kita ini kita beri nama yaitu Andun Bekabar. Andun Bekabar. Iya, itu bahasa daerah Bengkulu sekali ya Pak. Nah jadi makna singkatnya yaitu Andun dan Bekabar. Jadi kami mengajak seluruh narasumber dari berbagai latar belakang, dari berbagai profesi untuk mengandun. Yang artinya datang ke podcast kami ini dan pastinya untuk berkabar, memberikan berbagai informasi baik itu terkait kepemiluan, baik itu informasi yang sedang kita butuhkan untuk teman pemilih itu Pak. Nah jadi itu dia. Selamat datang di podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu Bapak. Nah Pak, kali ini kita akan membahas tema tentang perkembangan kualitas demokrasi khususnya kita di Provinsi Bengkulu pasca pelaksanaan pilkada dan pemilu di tahun 2024 kemarin Pak. Nah kan kita sudah hampir 1 tahun nih. 14 Februari dan 27 November. Dan sekarang kita di 2025 ini sudah berada di penghujung tahun nih Pak. Nah jadi pertanyaan pertama, jika kita melihat hasil pemilu, pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024 kemarin, secara umum menurut pandangan Bapak, di mana kualitas demokrasi kita di Provinsi Bengkulu saat ini? Apakah berkembang atau maju atau ada pandangan lain menurut sosok
Zaki Antoni, dan apa indikator yang paling nyata untuk menentukan kualitas demokrasi kita itu, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kualitas demokrasi, pelaksanaan election ya atau Iya. pemilihan umum itu kan hanya salah satu indikator saja sebetulnya ya. Salah satu indikator demokrasi itu adalah pelaksanaan pemilu yang berkala. Ya. Nah, kalau dari segi itu sebetulnya bangsa kita, ya, Provinsi Bengkulu bagian daripada bangsa Indonesia, kita sudah melaksanakan pemilu itu secara berkala, dan ada indikator-indikator lain, ada kebebasan sipil, ya. Kita melihat sekarang begitu bebasnya orang menyatakan pendapat, unjuk rasa, ya. Besok mau demo itu nggak ada halangan sekarang. Iya. Sekarang artinya dari indikator yang kedua itu juga demokrasi kita sudah berjalan. Kemudian hak-hak politik, ya, masyarakat itu sekarang sudah terjamin juga. Kemudian adanya perlindungan atau jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Secara umum ya, walaupun ini debatable ya, sebenarnya demokrasi kita sudah berjalan cukup baik. Ya, sudah berjalan cukup baik. Nah, sekarang kita breakdown salah satu indikator di dalam demokrasi itu kan adalah pelaksanaan pemilu. Ya. Pemilu pasca reformasi ya memang mengalami perkembangan yang sangat signifikan ya. Dan kalau kita bicara bagaimana kita mengukur kualitas pelaksanaan pemilu kita dari periode ke periode, ya, tentu akan banyak hal sekali yang perlu kita lihat indikator-indikatornya. Tapi salah satu yang paling menjadi rujukan bahwa pemilu kita itu berjalan baik atau tidak itu adalah pada tingkat partisipasi masyarakat. Ya. Nah, Provinsi Bengkulu itu memiliki catatan yang positif dari segi partisipasi pemilih. Iya. Ya, bahkan saya ingat betul sebelum ini ya itu menempati ranking 2 besar apa 3 besar ya tingkat partisipasi pemilih itu yang paling tinggi di Indonesia. Dan selain tingkat partisipasi, kita melihat juga indikator yang lain, misalnya dari segi proses pelaksanaan pemilu itu sendiri ya, yang berjalan relatif cukup baik ya, tidak ada hambatan, kerusuhan atau apa-apa. Nah, kalau kita flashback misalnya, kita punya sejarah kelam di Provinsi Bengkulu ini. Ketika kita memulai misalnya Pilkada tahun 2005 itu, kita mengawali pesta demokrasi itu dengan bakar-membakar, jarah-menjarah ya. Iya, mungkin Pak. Publik Bengkulu yang masih ingat ya momen-momen itu ya, bagaimana hampir 7-8 gedung pemerintah itu dibakar oleh massa yang tidak puas dengan hasil demokrasi itu. Ya, pada saat itu kita mengawali pesta demokrasi di Provinsi Bengkulu ini dengan bakar-membakar. Iya, dengan rapor merah sebetulnya. Ya. Tapi di penghujung pelaksanaan seperti di 2024 ini kita semakin membaik. Kita semakin baik ya. Dan bahkan partisipasi kita semakin tinggi ya Pak. 2005. Kemudian kita belajar. 2010 kemudian kita mulai belajar itu sudah relatif sudah lebih baik ya. Kemudian 2015, kemudian 2020 dan kemarin 2020. Saya melihat trennya positif ya. Positif. Seperti sepengamatan saya, pelaksanaan pemilu kita, pesta demokrasi di Provinsi Bengkulu ini trennya membaik. Itu yang saya amati. Baik dari segi partisipasi, kemudian kelancaran proses tahapan demi tahapannya itu relatif lancar. Ya. Bahkan yang kemarin salah saya dapat info, termasuk Bengkulu termasuk yang paling cepat dalam hal pelaporan. Iya, kemarin dia masuk ke hasil 2 besar kita Pak. 2 besar ya. Untuk pelaporan hasil kita. Itu luar biasa ya. Iya. Artinya dengan tingkat masih banyak kita terdapat daerah-daerah di pedalaman, pelosok, di Pinang Belapis misalnya, Benuang Galing di kaki Bukit Barisan itu ternyata Bengkulu bisa. Artinya dari segi saya bukan memuji ya, penyelenggara pemilu ya cukup baik menurut saya ya, punya rapor yang positif ya dalam melaksanakan tahapan-tahapan itu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya menurut pandangan Bapak selaku tokoh masyarakat dan juga sedang diamanahkan menjadi seorang anggota TPD, bahwasanya tren dari pelaksanaan baik itu pemilu dan pilkada kita semakin membaik ya Pak. Semakin membaik. Dan untuk indikator-indikator perlu teman pemilih ketahui ada banyak indikator. Salah satu indikatornya yaitu partisipasi pemilih. Partisipasi publik. Dan juga pelaksanaan itu sendiri. Kita bisa berhasil melaksanakan tahapan demi tahapan. Nah, ini Pak,
kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang pandangan Bapak mengenai kualitas demokrasi kita di khususnya di Provinsi Bengkulu. Kali ini saya ingin bertanya mengenai profesi Bapak saat ini sebagai tim pemeriksa daerah nih, dari representasi tokoh masyarakat. Gini Pak, sebagai anggota TPD dari unsur masyarakat, Bapak pasti memiliki peran krusial dalam menjaga integritas penyelenggara gitu kan, untuk menegakkan kode etik penyelenggara. Nah, pasca pemilu di 2024 ini Pak, isu etik apa mungkin di penyelenggaraan, baik itu pemilu di 14 Februari ataupun di 27 November. Ini kan mungkin tim TPD juga banyak bekerja di sini kan Pak. Nah, isu etik apa yang sering muncul atau sering Bapak tangani bersama tim dari TPD itu sendiri Pak? Dan apakah dengan adanya berbagai isu pelanggaran etik itu menjadi penghambat bagi tim TPD untuk melakukan pekerjaan di tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada Pak? Ya, jadi ini menarik ya. Dari aspek, jadi DKPP ini kan atau TPD ini kan lebih concernnya kan pada penegakan etik ya. Penegakan etik para penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Nah itu kita lihat sekarang catatan di DKPP itu ya. Nanti kita breakdown di Provinsi Bengkulu. Itu pada tahun 2024 itu memang terdapat lonjakan kasus ya, pelanggaran etik itu hampir 100% dibanding tahun 2023 ya. 2024 tuh mendekati 700 kasus. Ini se-Indonesia ya Pak? Indonesia, ya. Meningkat 100% dibanding tahun 2023 ya. Memang peningkatan 100% itu sumbangan Provinsi Bengkulu memang minim. Ya. Ini lebih banyaknya sebetulnya dari daerah Provinsi luar Bengkulu ya. Ya. Nah, walaupun bukan berarti nihil kasus juga di Bengkulu. Ada beberapa kasus yang sudah disidang juga di DKPP juga ya, dan menghasilkan ada beberapa yang ada rehabilitasi, ada juga penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi. Jadi isu etik para penyelenggara pemilu itu memang sekarang menjadi salah satu sorotan ya. Jadi aspek-aspek, jadi keterampilan, skill di dalam menyelenggarakan pemilu ini ya, ini cukup dicederai dengan pelanggaran-pelanggaran etik tadi ya. Nah, apa pelanggaran etik yang paling dominan ya? Itu ada datanya sebetulnya bisa di websnya DKPP itu bisa diakses ya. Tapi salah satunya itu dia ada aspek pelanggaran etik di dalam tahapan, ada juga aspek pelanggaran etik yang menyangkut personality penyelenggara. Oh iya. Ya, personality artinya tidak ada kaitannya dengan profesionalitas di dalam penyelenggaraan pemilu. Tapi pelanggaran etik di dalam tahapan-tahapan itu cukup banyak juga. Ya, contoh misalnya kan pemilu itu kan runutnya kan sudah ada ya, sudah ada pedoman, sudah ada pedoman dan tahapannya gitu ya Pak. Ya, peraturan-peraturan KPU yang menjadi rujukan. Itu masih banyak yang penyelenggara pemilu justru tidak menjalankan regulasi-regulasi itu, ya, sehingga mereka dianggap melakukan pelanggaran etik, walaupun itu sebenarnya pelanggaran dianggap ringan. Ya. Tapi itu kalau dibiarkan kan bisa menjadi berat. Iya, gitu, bisa menjadi berat juga. Kemudian pelanggaran etik terkait money politik, ya, ada juga pelanggaran etik ya terkait dengan etika menangani kampanye, ya, macam-macam, cukup banyak hal-hal yang itu agak sifat spesifik yang menyangkut data-data itu ada di websitenya di DKPP. Nah, untuk teman pemilih kalau ingin mengetahui mengenai daftar atau jumlah dari penanganan kode etik dari tim TPD bisa dilihat di website DKPP. Iya. Di website DKPP-nya langsung ya Pak. Nah, ini saya kalau nggak salah saya ada juga catatan ya kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran etik itu dari segi apa yang paling banyak ya. Ya. Boleh itu di-share kepada masyarakat ya Pak. Ini ya, ada aduan tertinggi itu terkait dengan tahapan pelaksanaan kampanye.
Oh, kampanye ya, Pak? Ya, jadi ada 35 kasus aduan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tahapan pendaftaran pasangan calon. Mm-mm. Kemudian yang ketiga itu terkait penetapan pasangan calon. Ada 13 aduan. Ya. Nah, kemudian eh, dari 687 aduan ini yang saya katakan mendekati 700 tadi ya, itu 271 aduan atau 271 kasus itu terkait dengan tahapan pemilu, 130 aduan itu terkait dengan tahapan pilkada, Mm. kemudian 236 aduan itu terkait kategori non tahapan. Jadi di luar Oh, di luar tahapan ya. tahapan. Ini yang menyangkut personality ini juga Tadi ya, Misalnya Pak. di daerah Jawa itu ada juga penyelenggara pemilu itu yang ketahuan menggunakan narkoba Mm-mm. ya. Ada juga yang melakukan pernikahan siri dan sebagainya. Berarti masyarakat cukup aktif gitu ya, Pak, untuk melihat walaupun tidak dalam tahapan maupun non tahapan, berarti masyarakat juga memiliki partisipasi aktif. Partisipasi ya. Ya, melihat seorang penyelenggara pemilu ini melakukan kayaknya melanggar kode etik nih. Iya. Yuk kita adilin Jadi gitu. sekarang positifnya ketika rezim penegakan etik ini sekarang semakin menguat ya. Sekarang mendorong masyarakat itu menjadi mata-mata ya. Iya, Iya. intelnya ya, Pak. Intelnya. Jadi pengaduan-pengaduan kasus-kasus itu. Misalnya gini ya, nggak mungkin kayak DKPP termasuk TPD yang jumlahnya sangat bisa menjangkau, mendengar misalnya dari muko-muko sampai ke kaur misalnya itu. Kalau bukan ya laporan, pengaduan, informasi dari masyarakat gitu ya. Ditambah lagi dengan akses teknologi informasi yang sangat masif dan sangat cepat ini ya, Pak. Jadi pengawasan sekarang justru sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh civil society itu sendiri. Iya. Ya. Dalam hal ini para netizen ya itu menjadi kelompok pengawas yang sangat ditakuti sekarang. Iya. Para pejabat sekarang lebih takut dengan netizen. Dan bahkan ada istilahnya itu no viral no justice ya. Jadi kalau kasusnya itu belum viral, belum ada keadilan gitu. Banyak kasus-kasus yang terungkap ya, baik dari sisi etika, pelanggaran hukum atau pelanggaran norma-norma sosial di dalam masyarakat itu terungkapnya itu justru karena netizen loh. Iya. Nah, pelanggaran ini ya. Iya. Jadi dari hampir sekian 700 pelanggaran tadi Pak, dan beberapa persen ada di Bengkulu, apakah itu menghambat kinerja dari tim TPD dalam tahapan pemilu kemarin? Ya, itu justru menjadi tantangan. Tantangan tersendiri ya, Pak? Menjadi tantangan bahwa perlu kerja lebih keras lagi sebetulnya. Bukan hanya TPD tapi seluruh komponen masyarakat kita untuk sama-sama membangun demokrasi kita ini dengan sehat, dengan positif, dengan penuh gizi ya. Karena nggak mudah memang membangun demokrasi itu ya. Kita misalnya Amerika saja yang dianggap nenek moyangnya demokrasi itu. Jangan lihat sekarang. Amerika itu ya 100 tahun setelah Declaration of Independence ya 4 Juli 1776 itu suku Indian itu dibabat habis, nggak ada demokrasi. Ya yang ada adalah penindasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Artinya ada butuh proses waktu yang sangat panjang untuk menjelma menjadi sebuah negara demokrasi yang baik ya, yang berkualitas gitu. Kita baru mulai tahun 99 mencoba membangun demokrasi ini. 99 sekarang 2025, berapa tahun itu? Hampir 26 tahun ya. Iya. Masih sangat dini sekali ya, Pak. Itu kenapa saya melihat, saya optimis loh. Bangsa kita bisa membangun demokrasi yang baik ya. Saya dapat cerita dari teman-teman di akademisi. Itu para peneliti dari luar itu, ketika kita pemilu 2024 kemarin, itu banyak loh peneliti dari luar itu datang ke Indonesia. Untuk bahkan ada yang menilai bahwasanya pelaksanaan demokrasi kita ini patut untuk ditiru. Mereka heran negara dengan penduduk sampai 280 juta jiwa ya dengan mata pilih yang 200 banyak itu bisa melaksanakan tapi bisa menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung damai. Ya. Itu kan tidak mudah. Iya. Ya. Negara Timur Tengah penduduk nggak sampai 100 juta misalnya, tapi mereka
bakar-membakar, bunuh-membunuh, pesta demokrasi. Bahkan untuk menyelenggarakan demokrasi itu sendiri mereka tidak bisa. Lihat contoh Mesir, Suriah, Irak, Afghanistan, ya. Bahkan negara-negara di Eropa pun mereka kagum dengan Indonesia kok. Indonesia dengan negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia, kok bisa? One man one vote loh. Iya. Kita lebih maju dari Amerika. Dalam satu hari ya Dalam Pak? satu hari. Amerika itu nggak one man one vote pilpresnya. Tidak. Enggak. Jadi Donald Trump itu ya mereka pakai sistem namanya electoral college ya, yang setiap negara bagian itu namanya punya electoral vote yang beda-beda. California dengan populasi yang penduduknya besar, mereka punya electoral vote. Jadi siapa capres yang menang di California dalam meraih popular vote-nya, mereka mengambil seluruh electoral vote yang ada di California. Kita one man one vote. Donald Trump itu ketika pilpres pertama di Amerika, suaranya kalah dengan Hillary Clinton. Ya, dia dapat sekitar 61 juta, Hillary Clinton dapat sekitar 63 juta. Kalau pakai sistem kita one man one vote, yang jadi presiden itu sebetulnya Hillary Clinton, bukan Donald Trump. Ya. Tapi karena mereka bukan one man one vote dengan kita, sehingga yang jadi presiden itu akhirnya Donald Trump. Nah kita one man one vote ya, satu orang satu suara. Bayangkan. Sebuah kebanggaan ya Pak. Iya. Nah itu teman pemilih perlu dari 2 pertanyaan saja kita harus berbangga dengan demokrasi kita. Dan untuk teman pemilih dimanapun berada, khususnya di Bengkulu, mari kita jaga demokrasi kita agar lebih baik lagi, menjadi pengawas yang partisipatif melalui media sosial yang sangat masif ini. Dan pastinya tonton podcast KPU Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu. Nah ini Pak, pertanyaan ketiga. Nah tadi Bapak sudah katakan nih bahwasannya salah satu indikator suksesnya demokrasi adalah partisipasi pemilih. Nah tingkat partisipasi pemilih bisa kita katakan adalah cerminan dari kesehatan demokrasi kita. Dan alhamdulillah untuk di Provinsi Bengkulu ini kita lumayan tertinggi, masuk 5 besar gitu kan, berarti sudah bisa dikatakan sehat. Namun saya minta pandangan Bapak selaku tim pemeriksa daerah, apakah dengan pelaksanaan pilkada dan pemilu diserentakkan hampir dalam lingkup 1 tahun ini ada kejenuhan demokrasi dari masyarakat sehingga mungkin milih terus kayak gitu kan, atau bisa kita sebut dengan post election fatigue di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu ini, dari seorang tokoh masyarakat. Bagaimana menurut Bapak? Apakah ada kejenuhan di kalangan masyarakat gitu Pak? Kejenuhan itu ada ya, tapi sebenarnya tidak begitu tinggi ya. Yang terjadi di beberapa tempat, walaupun ini tidak bisa digeneralisir juga, sebetulnya masyarakat itu menunggu ya. Saya melakukan survei di beberapa, misalnya masyarakat itu menunggu kapan pemilu lagi, kapan pemilu. Karena gini ya, kita tadi saya mengatakan ada positif itu bukan berarti tidak ada kritik ya. Ya. Bahwa dalam membangun demokrasi kita tetap saja ada aspek-aspek yang perlu kita perbaiki, terutama kultur ya, kultur politik kita ya. Kemudian pendidikan politik kita. Sekarang saya melihat tanggung jawab para elit politik itu untuk mencerdaskan masyarakat kita ini besar sekali. Ya. Kita jujur saja, kadang-kadang tadi yang catatan soal politik uang misalnya, itu menjadi PR besar di dalam pembangunan demokrasi kita. Ya. Ya. Kalau misalnya kita mampu mengeliminir politik uang ini, wah ini luar biasa sekali menurut saya. Dan itu adalah tugas para elit-elit politik, pemerintah, perguruan tinggi, ya, para pemerhati pemilu untuk sama-sama kita bisa mengeliminir itu. Walaupun untuk mengurangi 100% agak itu, lumayan susah ya Pak. Susah ya. Tapi paling tidak kita bisa mengeliminir itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah ada kejenuhan? Kejenuhan itu mungkin ada ya di tempat-tempat tertentu, tapi tidak di tempat. Untuk di Provinsi Bengkulu ya Pak? Iya, di Provinsi Bengkulu ada kejenuhan itu, tapi tidak begitu tinggi. Tapi bahkan juga ada yang ingin bertanya, kapan iya, pemilihan di lagi? saja. Saya menemukan itu soalnya. Oh iya Pak. Ya, di beberapa tempat, di kota malah ya, di dalam kota itu. Kapan ya pilkada lagi? Kenapa? Ketika kita, ternyata mereka musim-musim politik itu mereka mendapatkan keuntungan secara material. Ya,
mendapatkan keuntungan material dan mereka mendapat semacam ya pekerjaan dalam tanda petik ya. Ternyata itu ada orang-orang yang seperti itu ya. Sehingga mereka kapan ini pemilu lagi kan? Iya. Kapan pilkada lagi? Oke Bapak, tahan dulu. Ini kita sudah berakhir di segmen 1. Nanti kita lanjutkan di segmen 2 ya Pak. Untuk teman pemilih jangan kemana-mana, tetap stay tune. Jangan lupa follow kanal YouTube kita, subscribe YouTube channel KPU Provinsi Bengkulu, Andun Bekabar Podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu. Setiap suara itu bermakna. Halo teman pemilih, masih bersama saya Firman Hidayat di sini, pastinya di podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Masih bersama narasumber kita yang spesial yaitu Bapak Dr. Zaki Antoni. Iya Pak, tadi kita kan sudah mengulas nih dari mulai isu krusial mengenai pelaksanaan demokrasi di Provinsi Bengkulu, baik itu tugas dan tanggung jawab TPD, dan yang terakhir tadi kita kualitas mengenai kesehatan demokrasi kita, akan kejenuhan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kepada teman pemilih jangan lupa untuk subscribe YouTube channel KPU Provinsi Bengkulu, dan pastinya di sana ada podcast Andun Bekabar karena setiap suara itu bermakna. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami di bawah ini, bisa kita lihat mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Bisa teman-teman pemilih untuk follow di bawah. Nah, baik Bapak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, dalam konteks pencegahan nih Pak, bukan hanya penindakan dari segi preventifnya kita ambil, apa yang paling efektif yang mungkin dari tim TPD ini mungkin nanti kan dari hasil mungkin sidang penanganan kode etik pasti ada rekomendasi baik itu ke KPU maupun ke Bawaslu selaku penyelenggara, khususnya untuk meminimalisir potensi pelanggaran. Pasti ada itu kan Pak, memberikan rekomendasi khususnya oleh badan ad hoc, baik itu PPK, PPS atau KPPS yang mungkin bisa dikatakan menjadi titik rawan. Atau mungkin kita tadi Bapak belum menjelaskan kan, dari pelanggaran etik itu ada dari KPU juga kan Pak, ada dari Bawaslu juga, dan bahkan dari badan ad hoc itu sendiri. Nah, rekomendasi pencegahan menurut Bapak yang pernah disampaikan dari tim TPD kepada penyelenggara khususnya KPU itu Pak? Ya, civic education ya kita jadi kalau kita ingin mencegah, kalau penindakan itu kan di hilir ya, dan pencegahan itu di hulunya ya. Dan pencegahan itu pendidikan pendidikan untuk masyarakat sipil itu yang harus terus masif untuk dilakukan ya. Mengapa? Kadang-kadang itu kan pelanggaran itu terjadi karena adanya kesenjangan antara peraturan ya atau sistem yang kita terapkan dengan masyarakat yang ada di bawah. Kadang-kadang kita tanya, kenapa kamu melanggar? Dia nggak tahu. Nggak tahu peraturan itu nggak tahu bahwa ada peraturan seperti itu. Itu sering kita dengar ya. Berarti itu kan ada kesenjangan antara produk elit politik kita dengan civil society yang ada di bawah. Nah, kesenjangan inilah yang perlu kita tutupi terus ya. Jangan sampai melebar, tapi malah kita harus rapatkan terus sehingga lambat laun kesenjangan itu semakin rapat dan semakin tidak ada. Mengapa? Karena semakin lebar kesenjangan itu maka akan berdampak pada tingkat kesadaran politik juga. Kalau kesadaran politik masyarakat itu rendah, itu juga akan berdampak pada kualitas demokrasi juga. Jadi rangkaiannya itu sangat panjang ya. Jadi orang misal sering banyak menilai gini misalnya, KPU, Bawaslu misalnya, kan kerjanya kan hanya 2 tahun aja. Atau 3 tahun lah. Setahun menjelang pemilu, ya, kemudian tahun pelaksanaan pemilu, dan setahun setelah pemilu dilaksanakan. Iya, pasca pelaksanaan pemilu itu 2 sendiri. tahunnya nggak ada pekerjaan. Itu kadang-kadang ada juga yang penilaian-penilaian seperti itu ya. Nah, sebetulnya ini kan kalau orang memahami demokrasi itu secara komprehensif, bahwa sebetulnya
tugas penyelenggara pemilu itu bukan hanya dalam konteks menyelenggarakan event, Iya. ya, bukan event-event Bahkan ada politik yang pemilu, bilang tetapi sebetulnya tadi civic education, Iya. ya, pendidikan politik masyarakat kita. Itu yang nggak boleh berhenti, ya, menanamkan kesadaran itu yang nggak boleh. Kita kadang-kadang itu seperti menggunakan pola memadamkan kebakaran. Ketika ada kebakaran baru kita sibuk misalnya ingin memadamkan api. Begitu berhenti, kita santai-santai aja. Nggak keberlangsungan. Nah, civic education itu dia harus berkelanjutan. Ada tidak ada pemilu, itu harus tetap ada literasi kepada masyarakat. Itu jangan berhenti. Saya dengan Pak Ketua ya, rasanya pernah juga diskusi soal ini ya. Bagaimana literasi itu jangan berhenti. Ya, pendidikan politik untuk masyarakat. Kenapa? Generasi ini berkembang. Iya. Ya. Mungkin yang tadi menerima literasi dari KPU itu, ya sekarang mereka sudah bergeser umurnya. Masuk lagi pemilih baru yang tadinya umurnya belum 17, sekarang sudah masuk 17. Itulah generasi dia tumbuh dan berkembang. Karena itu dia harus continue. Begitu terputus, maka terputus juga pemahaman civil society kita. Dan kesenjangan itu akhirnya nggak pernah rapat-rapat. Iya. Selalu ada kesenjangan-kesenjangan itu. Nah, inilah sebetulnya PR besar, ya. PR besar kita ya Pak. PR besar kita bersama, yang bukan hanya penyelenggara pemilu, perguruan tinggi juga punya tanggung jawab, pemerintah juga punya tanggung jawab, ya. Kelompok-kelompok masyarakat, LSM, media massa dan sebagainya juga punya tanggung jawab juga. Pasca di 2024 ini, fokus utama edukasi yang harus kita perkuat itu apa Pak? Apakah itu soal pemahaman regulasi, atau melawan disinformasi atau isu hoax, atau justru mendorong pengawasan bottom up dari masyarakat itu sendiri? Jadi menurut seorang Dr. Zaki Antoni, edukasi politik atau literasi politik apa yang harus menjadi fokus utama kita bersama Pak? Satu, menangkal politik uang. Menangkal politik uang. Itu isu sentral di dalam demokrasi langsung sekarang. Karena politik uang ini dia ibarat virus bagi demokrasi. Ya, dia menggerogoti, mencederai demokrasi itu. Ya, ini PR besar kita. Bagaimana kita bisa mengeliminir praktek politik uang? Karena begini ya, demokrasi langsung yang kita pakai sekarang ya punya kelemahan yang mendasar. Apa? Satu, berbiaya tinggi. Ya, sehingga orang untuk memenangkan kontestasi-kontestasi di dalam pemilu dan pilkada itu membutuhkan ongkos ya yang biaya yang sangat tinggi ya. Jadi biaya tinggi itu bukan hanya dari aspek penyelenggaraan saja lewat APBD dan APBN, tapi juga biaya tinggi itu juga dari aspek peserta dari juga. Peserta pemilu Ya. sendiri. Bayangkan misalnya saya pernah ngobrol dengan orang yang memenangkan kontestasi pilkada, orangnya langsung ya. Berapa biaya yang dia keluarkan untuk bisa menang terpilih menjadi bupati itu ya. Dan bagaimana dia mengembalikan ongkos biaya yang sudah keluarkan itu. Kalau dari gaji kepala daerah tidak cukup, seperempat aja nggak kembali ya. Lalu dari mana ya? Nah, itu tanda tanya besar ya Pak. Tanda tanya besar. Tapi jawabnya sederhana aja, korupsi. Iya. Korupsi itulah yang cara mudah untuk mengembalikan modal politik itu. Itu kenapa, inilah jawaban mengapa output pilkada kita kepala daerah sekarang banyak sekali menghuni suka miskin. Ya. Banyak sekali menghuni sel-sel penjara. Itu produk demokrasi loh. Itu bagian daripada dampak ongkos politik yang sangat tinggi itu. Ya. Karena itu kemudian bagaimana kita mengatasi? Nah, ini tidak mudah untuk mengatasi persoalan. Sebab biaya tinggi itu kadang-kadang tuntutan masyarakat juga. Ya baik, teman pemilih, kita lanjutkan lagi ya Pak. Tadi salah satu literasi politik yang utama, yang pertama dari menurut Bapak Zaki, bahwasannya yang pertama adalah stop money politik. Ya. Nah, kenapa itu Pak? Yang menjadi sangat krusial sekali. Ya, karena politik uang itu adalah virus jahat bagi demokrasi. Ya, dia virus yang menggerogoti demokrasi itu sendiri. Ya, dia virus yang bisa menularkan penyakit yang bukan hanya penyakit itu bisa menghancurkan demokrasi, tapi juga menghancurkan produk bagi demokrasi itu sendiri. Ya,
Karena itu kita memang perlu secara kontinu tidak berhenti untuk menanamkan pentingnya kita bahaya mengenai politik uang itu. Jadi pilihlah pemimpin itu betul-betul berdasarkan visi misinya, programnya, bukan karena yang lain-lain. Ya, karena begitu misalnya kita memilih pemimpin itu, kita tukar suara kita itu dengan uang 100.000, kita tukar suara kita itu dengan sembako misalnya. Pada saat itulah sebetulnya kita menodai demokrasi yang sedang kita bangun ini. Ya. Ini ada saya buat tulisan ya beberapa. Bagaimana ada contoh terbaik lah dari kota New York ya. Masyarakat kota New York itu ya mayoritas itu beragama Kristen, kemudian Yahudi. Islam nggak sampai hanya minoritas ya, 2%. Iya. Ya, Anda tahu siapa yang terpilih menjadi wali kota New York itu? Baru viral Ya. beberapa saat Dia kemarin. seorang Muslim. Wali kota. Ya. Itu masyarakat yang tingkat rasionalitasnya yang tinggi. Mereka nggak melihat agamanya, mereka nggak melihat sukunya, mereka nggak melihat warna kulitnya. Yang mereka lihat, kalau Anda ingin jadi wali kota New York, apa yang bisa Anda kerjakan untuk membangun kota New York? Itu yang lihat. Ya. Ini contoh terbaik. Bagaimana ketika kita bawa itu misalnya, oke lah kita nggak bisa menyamakan, beda jauh lah misalnya masyarakat di sana dengan masyarakat. Tetapi paling tidak kita bisa memetik pelajaran di situ bahwa ketika kita datang ke TPS ingin menusukkan paku itu kadang-kadang jadikanlah visi, misi, program itu sebagai alasan utama kita memilih si A. Bukan karena pemberian. Bukan karena pemberian. Ya. Nah, tapi ini kan bukan hal yang gampang. Iya. Kadang-kadang kan kita cuma bisa ngomong aja kan. Cuma prakteknya kan tidak semudah yang dibayangkan. Itulah kenapa saya bilang seluruh elemen itu memang harus satu visi untuk menangkal bahaya politik uang ini. Kalau misalnya hanya Bawaslu aja, hanya KPU aja, nggak akan bisa ditangkal. Ya. Seluruhnya harus punya pemahaman dan visi yang sama. Misalnya, termasuk juga misalnya kalangan elit politik sendiri. Siap nggak mereka misalnya membuat produk hukum yang lebih tegas lagi ya Pak? Tegas. Kemudian membuat piranti-piranti yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalnya gini, walaupun misalnya personel Panwaslu itu di standby-kan di setiap TPS, katakanlah misalnya di setiap RT misalnya, tapi misalnya kita nggak beradaptasi dengan perubahan. Oh ternyata orang sekarang bagi-bagi uangnya itu nggak lagi secara ternyata orang pakai transfer ya, sekali ketik enter 300 rekening langsung menerima misalnya. Nah peraturan kita sudah menjangkau belum sampai ke sana? Sepertinya itu belum. persoalan belum ya. Artinya kita juga harus mengikuti perubahan dalam dinamika masyarakat kita sekarang ini. Dan saya melihat ya tidak semua kelompok-kelompok masyarakat kita yang mindsetnya politik uang. Ada juga mereka yang anti, artinya mereka menolak orang-orang yang ingin melakukan politik uang. Ada juga ya, walaupun di tempat-tempat lain ada juga yang menunggu. Ya, ada juga yang menunggu. Ya, sudah H-2 belum ada yang datang katanya. Maksudnya belum ada yang datang itu ya, belum ada datang yang membagi-bagikan materi. Iya. Ya, uang, sembako dan sebagainya. Dan bahkan mungkin kita tidak hanya bisa menyalahkan politik uang saja ya Pak. Berarti yang memberikan dalam bentuk sembako atau itu, jadi pilihlah berdasarkan visi misi, jangan apa yang dia beri. Iya. Baik itu uang, apapun barang ataupun dalam bentuk sembako dan lain sebagainya. Nah tadi yang pertama uang Pak. Apakah ada lagi fokus selain tolak politik uang untuk menjadi literasi politik kepada masyarakat? Ya. Kesadaran politik ya, kesadaran bahwa kita harus menjadikan bahwa politik itu bukan sesuatu yang seperti kita. Politik itu adalah mengajarkan kebaikan, ya, bukan sesuatu yang kotor gitu. Ya. Jadi kalau kita sekarang gini, saya melihat ya, citra politik itu begitu kotornya di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga kalau misalnya disebutkanlah politisi misalnya itu image-nya selalu negatif.
Ya. Ya. Sementara sebetulnya politik itu kan adalah seni, ya, seni di dalam memimpin, seni di dalam membangun peradaban. Ya. Kitab Nabi Muhammad itu, ya, itu berpolitik. Ya. Kalau enggak, mungkin Islam tidak menyebar pesat seperti Islam. Ya. Tapi apa? Politiknya politik keteladanan. Ya. Jadi kita krisis keteladanan itulah yang sekarang sedang terjadi. Ya. Nah, misalnya contoh ya. Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, di Madinah belum ada Islam. Di situ banyak suku Yahudi, Nasrani. Ya. Apakah Nabi memaksa mereka untuk masuk? Ya. Tapi apa yang terjadi hari ini? 100% di sana semuanya Islam. Kenapa? Yang ditunjukkan itu adalah tauladan. Contoh, panutan, ya, sebagai seorang pemimpin. Itu yang tidak ada pada zaman sekarang. Sekarang ini kata kita krisis tauladan, krisis panutan. Sehingga masyarakat kemudian mencitrakan politik itu sebagai suatu hal yang kotor. Ya. Padahal politik itu penting. Karena disitulah kita membuat peraturan, disitulah kita membuat regulasi, membuat undang-undang, yang kemudian ketika itu sudah jadi, mengikat kita semuanya. Ya. Jadi kita harus sebanyak mungkin menempatkan orang-orang baik di gedung-gedung parlemen. Orang-orang yang punya visi, orang-orang yang punya wawasan di gedung parlemen. Jangan gedung parlemen diisi oleh orang-orang yang tidak punya visi tentang kenegaraan. Tidak punya visi bagaimana membawa dan menciptakan kebaikan untuk masyarakat. Tidak punya kepedulian bagaimana mensejahterakan masyarakat. Sekarang ya kita boleh berdebat ya. Sekarang parlemen kita ya di pusat dan di daerah banyak diisi oleh orang-orang yang seperti itu, ya, yang dia tidak punya visi kenegarawanan, tidak punya visi tentang kemasyarakatan dan sebagainya. Sehingga kemudian muncul produk-produk, ya, undang-undang, kemudian ketika itu diterapkan orang menimbulkan penolakan. Misalnya undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, muncul namanya opsen pajak. Itu kan produk daripada parlemen. Siapa isi parlemen itu produk dari pemilihan umum. Ya. Maka itu kenapa kita nggak boleh apatis terhadap event-event politik. Karena itu akan berdampak kepada kita sendiri. Ketika mereka orang-orang yang tidak punya visi tadi, mereka membuat aturan, membuat undang-undang, yang kemudian undang-undang itu berdampak memberatkan masyarakat. Kan yang rugi kita sendiri akhirnya. Bisa soal opsen pajak. Saya banyak berdebat panjang soal opsen pajak. Opsen pajak itu ada dalam undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Di situ dicantumkan soal opsen pajak. Ya, ada pungutan tambahan kalau kita bayar pajak kendaraan bermotor itu. Iya. Kita kan kalau bayar pajak sekarang pasti lebih tinggi ya dari yang sebelumnya. Itu karena ada undang-undang. Siapa yang buat undang-undang? Anggota DPR. Siapa yang milih anggota DPR? Ya rakyat lewat pemilu. Jadi ini circle ya. Siklus ya yang akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita demokrasi kita sehat ya. Tadi kita belum menyinggung soal kualitas output demokrasi kita ya. Kita mungkin sukses di dalam penyelenggaraan pemilu, tapi mungkin kita masih banyak pekerjaan rumah di dalam output pemilu itu sendiri ya. Karena menghasilkan banyak kepala daerah misalnya yang berujung di dalam sel penjara ya. Kemudian banyak kita menghasilkan anggota DPR yang kemudian menghasilkan undang-undang yang kemudian menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat kita. Nah, ini perlu menjadi koreksi kita bersama ya. Dan perlu ada penataan peraturan ya tentang bagaimana kita lebih selektif lagi di dalam memilih calon-calon yang akan membuat peraturan itu. Soal saja misalnya yang sering jadi perdebatan itu kan soal syarat pendidikan misalnya. Perlu nggak misalnya syarat pendidikan itu misalnya minimal dia sarjana. Kadang-kadang ini perdebatannya panjang itu. Wah, ini melanggar HAM, membatasi hak orang itu dan sebagainya ya. Sebetulnya kita bukan bicara soal itunya, tapi soal bahwa nanti ketika masuk ke dalam gedung ini tugas berat itu sudah menanti gitu ya, membuat peraturan gitu. Iya. Itulah dia tadi teman pemilih pesan dari Bapak Dr. Zaki Antoni bahwasanya kita jadilah orang baik
jangan apatis demi demokrasi kita yang lebih baik Ya. lagi. Dan satu lagi, saya Apa itu? mengutip ya pernyataan mantan Presiden Amerika John F. Kennedy. Ya, dia mengatakan, "Ask not what your country can do for you, ya, but ask what you can do for your country." Jangan tanyakan apa yang dapat negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang dapat Anda berikan untuk bangsamu. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Dan teman pemilih, itulah dia kita sudah berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu. Ya. Dan mungkin di lain kesempatan nanti jangan bosan-bosan Pak untuk mengandun ke sini Pak, memberikan informasi kepada teman pemilih seputar apa saja. Mungkin pada saat ini tema kita tentang perkembangan kualitas demokrasi. Mungkin di selanjutnya Bapak bisa memberikan materi-materi yang lain. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di akhir pertemuan kita ini kepada teman pemilih, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel KPU Provinsi Bengkulu karena di situ menampilkan berbagai episode-episode podcast dari Andun Bekabar, dan jangan lupa untuk follow sosmed-sosmed kita. Saya Firman Hidayat undur diri beserta kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.